Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 121701016. Saya merekam video ini pada tanggal 18 Juni 2022, tepatnya di rumah saya, yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan rincian bagian ahli waris, yaitu pada asal-usul level 2 dan juga saudara level 2. Asal-usul level 2 meliputi kakek dan juga nenek. Jadi di sini saya akan menjelaskan rincian bagian ahli waris bagi kakek dan juga nenek. Langsung saja, kasus rincian ahli waris bagi nenek, yaitu jika ibu dari mayit ada, maka nenek dari ibu dan nenek dari ayah tidak mendapat bagian harta waris. Saya hubungkan tabel ibu dan juga tabel nenek di sini menggunakan panah warna merah, yang artinya jika ibu ada, maka nenek dari ibu dan nenek dari ayah tidak mendapatkan ahli waris. Di sini, nenek dari ibu dan nenek dari ayah disatukan dalam mendapatkan ahli waris. Jadi, jika ibu tidak ada, maka nenek dari ibu dan nenek dari ayah bersama-sama mendapat 1/6 bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Langsung pada rincian pembagian ahli waris bagi kakek. Pada kasus yang pertama, jika ada keturunan laki-laki, maka kakek mendapat 1/6 bagian harta waris. Lalu yang kedua, jika ada keturunan perempuan, maka kakek mendapat 1/6 ditambah asobah bagian harta waris. Yang ketiga, jika tidak ada keturunan dan tidak ada saudara, maka kakek mendapat asobah bagian harta waris. Lalu, jika tidak ada keturunan tetapi ada saudara, maka kakek mendapat bagian yang sama dengan bagian yang dimiliki oleh saudara. Dan yang terakhir, jika ada ayah, maka kakek terhajib oleh ayah, yang artinya kakek tidak mendapat bagian harta waris. Di sini saya menghubungkan tabel ayah dengan tabel kakek menggunakan panah berwarna merah, yang artinya bahwa jika ada ayah, maka kakek tidak mendapat bagian ahli waris. Di sini saya akan menjelaskan rincian bagian ahli waris bagi saudara level 2 yang meliputi saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, juga saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Semua saudara akan menjadi ahli waris dan mendapat bagian ketika keturunan laki-laki dan ayah tidak ada. Kita review materi sebelumnya, yaitu ketika saudara tidak terhajib dan sepasang laki-laki dan perempuan keduanya ada, maka bersama-sama mendapatkan asobah bagian harta waris, yaitu asobah bil ghair. Langsung saja kita kepada kasus saudara level 2, yaitu yang meliputi saudara kandung dan saudara seayah. Yang pertama, saudara kandung. Saudara sekandung akan mendapat bagian harta waris apabila ayah dan keturunan laki-lakinya tidak ada. Langsung saja kepada kasus yang pertama. Jika saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung keduanya ada, maka keduanya mendapat asobah bersama atau asobah bil ghair. Lalu kasus yang kedua, jika saudara laki-laki kandung ada, tetapi saudara perempuan kandung tidak ada, maka saudara laki-laki kandung mendapat asobah atau asobah bil nafsi. Kasus yang ketiga, jika saudara perempuan kandung ada, tetapi saudara laki-laki kandung tidak ada, dan keturunan perempuan tidak ada,
maka satu orang saudara perempuan kandung mendapat 1/2 bagian dari harta waris. Jika lebih dari sama dengan 2 orang saudara perempuan kandung, maka mendapat 2/3 bagian dari harta waris. Jika saudara perempuan kandung ada, tetapi saudara laki-laki kandung tidak ada, dan ada anak perempuan, kita hubungkan tabel dari tabel anak ke tabel saudara kandung ini menggunakan garis berwarna biru. Nah, di sini pada kasusnya, maka saudara perempuan kandung mendapat asobah bersama yang lain atau bersama keturunan perempuan, yaitu asobah ma'al goir. Yang kedua, ada saudara seayah. Saudara seayah mendapat bagian harta waris apabila ayah dan keturunan laki-laki tidak ada, serta saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki tidak ada juga. Jadi, tabel yang di atas ini tidak ada apabila saudara seayah mendapatkan hak bagian harta waris dari mayit yang meninggalkan. Langsung saja kepada kasus dari saudara seayah ini. Yang pertama, jika saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah keduanya ada, maka keduanya mendapat asobah bersama atau asobah bil goir. Kasus yang kedua, jika saudara laki-laki seayah ada, tetapi saudara perempuan seayah tidak ada, maka saudara laki-laki seayah mendapat asobah atau asobah bil nafsi. Kasus yang ketiga, jika saudara perempuan seayah ada, tetapi saudara laki-laki seayah tidak ada dan keturunan perempuan tidak ada, maka satu orang saudara perempuan seayah mendapat 1/2 bagian dari harta waris, dan jika lebih dari sama dengan 2 orang saudara perempuan seayah, maka mendapat 2/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Dan kasus yang terakhir, jika saudara perempuan seayah ada, tetapi saudara laki-laki seayah tidak ada, dan ada anak perempuan, di sini saya hubungkan menggunakan garis berwarna biru, maka saudara perempuan seayah mendapat asobah bersama yang lain atau bersama keturunan perempuan, yang dinamakan sebagai asobah ma'al goir. Untuk saudara seibu, sudah jelas bahwa saudara seibu di sini akan mendapatkan bagian harta waris apabila tidak terhajib oleh ahli waris yang lain. Yang menjadi hajib di sini adalah ayah, kakek, dan keturunan, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi, jika ayah, kakek, dan keturunan tidak ada, maka saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapat bagian harta waris bersama, yaitu 1/3 atau 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.